Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari Dewari Kartini pada siang hari ini ingin menjelaskan mengenai pengantar hukum lingkungan. Nah, sebelumnya apa sih yang membedakan hukum lingkungan dengan hukum-hukum yang lain? Apa yang menjadikan hukum lingkungan itu istimewa? Dan tentunya di sini saya akan menjelaskan bahwa hukum lingkungan ini berbeda dari hukum-hukum yang lainnya karena ada objek yang dilindungi selain subjek hukum itu sendiri. Seperti kita tahu, subjek hukum itu adalah manusia dan badan hukum. Nah, di dalam lingkungan yang dilindungi itu bukan hanya kepentingan subjek hukum, melainkan juga kepentingan lingkungan hidup. Sebagaimana lingkungan hidup merupakan penopang kebutuhan-kebutuhan subjek hukum. Karena kita manusia ataupun badan hukum tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya tanpa memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, sehingga dalam hukum lingkungan yang dilindungi sekali lagi bukanlah hanya semata-mata kepentingan subjek hukum, melainkan juga keberadaan lingkungan yang baik dan sehat, di mana lingkungan ini bahasa besarnya kita bisa mengatakan bahwa ekosistem gitu ya. Jadi ekosistem ini adalah unsurnya banyak, manusia menjadi salah satu unsurnya. Selain manusia juga ada tanah, ada udara, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, semuanya ini memiliki peran masing-masing yang saling ketergantungan satu sama lain. Sehingga bisa kita sebut bahwa kita sebagai manusia, sebagai subjek hukum juga memiliki peran atau memiliki ketergantungan dengan unsur-unsur yang lain di dalam lingkungan hidup, yaitu kita sangat tergantung dengan adanya kondisi udara yang sehat, kita tergantung dengan adanya tanah yang subur, yang tidak tercemar, dan kita juga sangat tergantung dengan adanya tumbuhan, sebagaimana tumbuhan itu merupakan makhluk yang memproduksi oksigen. Nah, kita bernafas tentunya dengan menghirup oksigen yang sehat, yang bersih, di mana oksigen yang bersih itu tentunya kita dapatkan dari tumbuhan. Nah, dengan adanya hukum lingkungan, kita akan paham sekali bahwa eksistensi kita di sini sangat tergantung ya dengan keberadaan unsur-unsur yang lain yang tentunya juga kita perlu lindungi ya, karena dengan melindungi unsur tersebut kita juga melindungi kepentingan manusia itu sendiri. Nah, sehingga dalam Undang-Undang 32 2009, lingkungan itu, pelanggaran lingkungan itu bisa dikategorikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah perusakan lingkungan, yang kedua adalah pencemaran lingkungan, dan yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Nah, jadi 3 masalah lingkungan inilah yang dikategorikan sebagai permasalahan hukum lingkungan ya menurut Undang-Undang 32 2009. Lalu yang pertama, apa itu pencemaran? Pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya zat atau unsur lain ke dalam media lingkungan sehingga melebihi baku mutu lingkungan. Artinya zat yang dimasukkan ke media lingkungan itu tidaklah secara alamiah memang ada di dalam lingkungan, melainkan karena aktivitas manusia, zat atau unsur lain itu menjadi mencemari lingkungan atau menjadikan lingkungan itu terkontaminasi. Dan kalau perusakan lingkungan itu adalah berubahnya bentuk, wujud atau sifat kimia ya dalam lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup itu tidak lagi mampu untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya. Nah, kalau perusakan lingkungan ini dia ada unsur berubahnya fungsi lingkungan. Seperti misalkan contohnya adalah kebakaran hutan. Karena hutan itu terbakar sehingga fungsi hutan sebagai penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya itu menjadi tidak ada gitu, menjadi musnah. Nah, sehingga ini adalah dikategorikan sebagai bentuk perusakan. Namun demikian, pencemaran maupun perusakan itu tidak serta-merta pasti adalah bisa berkonsekuensi atau berakibat hukum, karena dalam hukum sendiri ada kategori sebagai threshold gitu ya, sesuatu itu bisa dikatakan pencemaran atau perusakan. Dikategorikan sebagai pencemaran ketika unsur atau zat lain yang dimasukkan ke dalam media lingkungan itu dinyatakan telah melebihi yang disebut sebagai baku mutu lingkungan. Nah, jadi ada threshold, ada batasnya. Jadi sehingga tidak semua bentuk memasukkan zat atau unsur lain ke dalam media lingkungan itu merupakan bentuk pencemaran. Karena kita setiap hari pun kita melakukan pencemaran gitu ya.
Contohnya kita berkendara gitu ya, berkendara sepeda motor itu ada gas buangan yang kita lepas ke udara dan itu adalah pencemaran. Tapi tidak pencemaran yang bisa berakibat hukum. Kenapa? Karena pencemaran yang kita lakukan setiap hari dengan mengendarai kendaraan bermotor itu bukanlah bentuk pencemaran yang melebihi baku mutu lingkungan. Nah, jadi harus ada kriteria baku mutu lingkungan yang dilampaui sehingga itu bisa sebagai dinyatakan sebagai pelanggaran dalam hukum lingkungan. Perusakan lingkungan pun juga demikian. Tidak semua bentuk perubahan sifat maupun fungsi lingkungan itu bisa dikategorikan sebagai perusakan lingkungan. Karena ada juga thresholdnya. Tapi kalau perusakan, thresholdnya adalah telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Jadi tidak semua bentuk perusakan itu adalah perusakan lingkungan. Karena dinyatakan sebagai perusakan lingkungan ketika berubahnya fungsi lingkungan itu telah melampaui yang disebut sebagai baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, itu. Jadi lalu yang ketiga, tapi ini sebenarnya bukan masalah hukum ya, tapi kita dalam Undang-Undang 32 2009 disebut sebagai juga masalah lingkungan. Yang ketiga ini adalah kerusakan lingkungan. Nah, apa bedanya perusakan lingkungan dengan kerusakan? Nah, kalau kerusakan lingkungan itu adalah berubahnya sifat dan kondisi lingkungan yang tidak disebabkan karena aktivitas manusia atau subjek hukum, tapi melainkan karena aktivitas alam. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengantar hukum lingkungan dan masalah dalam hukum lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.